Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, pada kesempatan ini akan ditampilkan percobaan tentang pegas. Yang mana pada pegas ini yang akan kita tentukan adalah nilai konstanta pegasnya. Nilai konstanta pegas untuk tiap-tiap pegas itu berbeda-beda. Ada konstanta yang besar dan juga ada konstanta yang kecil. Nah, nilai konstanta yang besar pertanda pegas itu akan susah sekali untuk lentur. Nah, untuk pegas yang nilai konstantanya rendah, maka dia mudah sekali melentur. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan menentukan berapa nilai konstanta untuk pegas yang kita pakai ini nanti. Nah, alat yang dipakai, yang pertama memang pegas itu sendiri, kemudian pengait, klem, kemudian ini adalah statik, kemudian ini adalah beban. Ada beberapa massa yang kita pakai. Di sini adalah 200 gram. Kemudian ini massa beban 50 gram. Kemudian ini kita gabungkan, keduanya ini massanya adalah 50 gram. Kemudian kita gunakan juga penggaris. Garis ini untuk mengukur seberapa besar pertambahan panjang daripada pegas ini. Nah, di sini tugas kalian nanti adalah mengisi atau membuat grafik hubungan antara gaya yang bekerja terhadap pegas dengan pertambahan panjang daripada pegas. Nah, untuk mendapatkan grafik ini, maka kalian perlu mengisi data-data di sini. Kita mulai percobaan ini. Pertama-tama kita ukur dulu pegas, panjang pegas mula-mula. Ini kita akan ukur panjang pegas. Ini panjang pegas yang terukur di sini adalah 8 cm. Itu adalah pegas awal. Kita tulis di sini panjang pegas awal 8 cm. Selanjutnya kepada pegas ini kita bebankan dengan massa seberat 200 gram. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Jadi di sini massanya 200 gram, berarti kalau kita konversikan ke kilogram menjadi 0,2 kg. Kemudian kita ukur pegas ketika ada beban 18 cm. Kita ukur ada pegas ini ketika ada beban adalah 18 cm. Selanjutnya kita bisa tambahkan lagi massa bebannya. Ini massa beban seberat 50 gram. Kita tambahkan sehingga total massa beban di sini adalah 250 gram. Nah, di sini totalnya 250 gram. Kalau kita konversikan ke kilogram 0,25 kg. Tadi panjang pegas awal tetap sama. Nah, selanjutnya panjang pegas ketika diberikan beban. Kita ukur kembali panjang pegasnya. Panjang pegasnya di sini terukur 22 cm. Selanjutnya kita bisa tambahkan lagi beban pegasnya. Ini ditambahkan sebesar 50 gram. Ditambahkan 50 gram. 200 ditambah 50 ditambah 50, jadi totalnya adalah 300 gram.
300 gram kita rubah menjadi kilogram menjadi 0,3 kilogram. Dan begas awal tetap sama. Kemudian ketika ada massa beban, kita ukur lagi panjangnya. Panjangnya adalah 26 cm. Selanjutnya, percobaan terakhir yang keempat, kita bisa tambahkan lagi beban seberat 50 gram. Ya, pegasnya makin lentur. Kalau dikonversikan di sini, oke, tadi sudah ditambahkan beban seberat 50 gram, sehingga total massa beban ini adalah 350 gram. Sehingga kalau kita rubah menjadi kilogram menjadi 0,35 kilogram. Selanjutnya kita ukur panjang pegasnya. Ini kita pastikan posisinya diam. Nah, ini panjang pegasnya adalah 30 cm. Panjang pegas ketika ada massa adalah 30 cm. Nah, nanti kalian tolong rubah ini satuan cm menjadi meter, supaya nanti bisa dimasukkan ke dalam grafik ini dengan satuan meter. Kemudian kilogram ini dirubah menjadi satuan newton dengan menggunakan rumusan yang ini, ya, massa dikali percepatan gravitasi. Selanjutnya, kita sudah dapatkan data panjang pegas awal, kemudian ketika ditambah beban, kemudian panjang pegas ketika ada beban. Maka dari sini ke sini, kita bisa mendapatkan angka pertambahan panjangnya adalah 10 cm. Ya. Untuk selanjutnya, kalian cari sendiri di sini, ini juga. Cari sendiri, ini juga, dari 8 ke 30 cm, pertambahan panjangnya berapa cm. Nah, kemudian tiap nomor Anda bisa mencari konstanta pegas pada percobaan pertama, ya, dengan rumus gaya yang bekerja dibagi dengan pertambahan panjang pegas. Untuk pertambahan panjang pegas, nilai cm ini tolong dirubah menjadi meter. Sementara untuk mencari F di sini, Anda bisa menggunakan nilai kilogram di sini, kemudian dikalikan dengan percepatan gravitasi menggunakan rumus ini, maka akan didapatkan nilai gaya dengan satuan newton. Untuk nilai percepatan gravitasi, Anda bisa pakai angka 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita sudah mendapatkan data-data yang kita peroleh dari percobaan. Nah, di sini setiap nomor kalian harus membuat berapa besar nilai konstanta pegas. Caranya dengan menggunakan rumus seperti ini. Ya, konstanta pegas adalah gaya yang kerja pada pegas dibagi pertambahan panjang dari pegas. Ya. Gaya pada pegas dapat diambil menggunakan rumus berikut. F sama dengan M kali G. G ini adalah percepatan gravitasi. Di sini massa kita ambil dari sini 0,2. Kemudian G adalah 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga gaya yang kerja pada pegas untuk nomor 1 ini sebesar 2 Newton. Nah, kemudian di sini panjang pegas awal 8 cm. Kemudian panjang pegas ketika diberikan beban 18 cm, maka pertambahan panjangnya adalah sudah jelas 10 cm. Nah, di sini cm dirubah menjadi meter, yaitu 0,1 meter. Sehingga untuk nomor 1 di sini kita bisa menghitung konstanta pegas adalah 2 Newton sebagai F, ya, dibagi dengan pertambahan panjangnya 0,1. Ya, itu adalah konstanta pegas untuk yang nomor 1. Selanjutnya kalian nanti cari berapa besar konstanta pegas untuk yang di nomor 2, kemudian yang di nomor 3 berapa, kemudian yang di nomor 4 berapa. Ya.
Nah, selanjutnya lagi kalian harus membuat grafik hubungan antara gaya yang bekerja pada pegas dengan pertambahan panjang pegas. Nah, caranya bagaimana? Kita ambil nomor 1 misalkan. Nomor 1 di sini gaya yang bekerja adalah 2 Newton. Kita ambil di sini grafiknya ya, hubungan gaya yang bekerja dengan pertambahan panjang pegas. Nah, di sini kita ambil saja di sini angka 1 dan 2, 3, 4, 5 secara berurut. Maka ketika angka 2 Newton di sini, itu letaknya di sini. Selanjutnya, akibat dari gaya 2 Newton di sini menghasilkan pertambahan panjang pegas sebesar 0,1 meter. Kita plotkan di sini. Ya. Nah, dari sini dengan sini itu akan ketemu, mendapat titik pertemuan di sini. Ini adalah titik pertemuan. Sehingga grafiknya bisa ditarik dari 0 menuju ke titik pertemuan di sini. Nah, ini adalah grafik di nomor 1. Selanjutnya, membuat grafik di nomor 2, 3, dan 4 pada grafik ini itu adalah tugas kalian ya, yang bisa dikerjakan secara mandiri. Nanti kita akan lihat bagaimana bentuk grafiknya ya. Apakah lurus, apakah dia belok, dan sebagainya. Demikian dulu dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.